bagi bangsa dan negara, tetapi juga pribadi dan juga keluarga atau masyarakat. Bapak Ibu para pejabat sekalian, oleh karena itu sekali lagi nanti setelah apel pejabat salon 3, salon 2 rapat, kita bicara terkait dengan peresmian bersama dengan panitia. Selama ini panitia rapat-rapat dikeluarkan di medsos. Saya cuma lihat saja apa yang sudah dibuat oleh panitia. Tidak apa-apa, mau diresmikan atau tidak pun tergantung dari para pejabat. Kalau saya welcome. Mau tunggu bupati baru meresmikan, oke, tidak ada masalah. Kantor ini kan kantor pemerintah daerah, bukan kantornya Mawar, Markus Waran dan Lumpirenku. Kami cuma membangun, meletakkan dasar, sarana prasarana, infrastruktur untuk menunjang sumber daya manusia yang ada, sehingga Anda bekerja dengan baik, merencanakan program perencanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dengan benar dan tidak terkontaminasi oleh apapun, karena sudah ada di gedung yang representatif dan cukup bagus sehingga bisa bekerja dengan baik, menjawab tantangan daripada masyarakat yang ada di balik gunung, di lembah-lembah, di bukit-bukit, pesisir payau, pesisir pantai, yang tertinggal, terbelakang, termiskin, 3T. Nah, sehingga Anda harus duduk di kantor gedung yang baik. Jangan kantor gedungnya bagus, pikirannya kurang bagus. Nah, itu yang perlu nanti ke depan harus Anda pikirkan. Oleh karena itu, setelah ini kita rapat dan kita bicarakan rapat diresmikan tanggal 16 atau tidak, karena saya lihat mau resmikan loyo-loyo. Mungkin pengaruh politik juga, saya tidak tahu. Anda jangan urus politik, Anda tetap urus ASN, pegawai. Silakan boleh adil, tapi sebagai pemerhati dan simpatisan. Kenapa? Karena Anda juga ikut mencoblos, kecuali Anda TNI dan Polri, nggak boleh. ASN semuanya tetap tegak lurus. Siapapun kampanye kau ada di situ. Jangan kamu baku cemburu, baku lapor. Bapak, kemarin saya lihat dia ada ikut si A, Bapak saya lihat dia ikut si B. Hati, ada punya hati. Tapi siapapun yang nanti kampanye, kau dengar visi misinya. Karena visi misi itu yang nanti besok dia jadi bupati, yang terjemahkan itu Anda ini. Kerja tidak di luar daripada visi misi daripada pimpinan daerah. Itu nanti diaudit temuan. Oleh karena itu sekarang ya kita berada di masa politik. Anda harus bedakan di mana Anda berbicara tentang tugas Anda sebagai abdi negara, abdi masyarakat, tetapi juga sebagai ikut dalam pemerhati atau simpati dengan pilkada yang ada, sehingga ikut hadir dan memberikan masukan-masukan positif supaya pilkada yang terselenggara di Mansel saat ini kan kita tahu ada 4 kandidat masih diverifikasi secara faktual dokumen-dokumen daripada keempat kandidat ini oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU dan
Bawaslu, dan nanti tanggal 22 diputuskan mana yang memenuhi syarat dan mana yang tidak. Apakah penyelenggara berani membawa keputusan atau tidak. Untuk itu kita sebagai ASN harus netral, sebagai pembina politik netral. Kalau saya sebagai pembina politik tapi juga sebagai pembina kepegawaian pasti ngomong menyesuaikan diri pada tempatnya. Artinya di mana kalau saya mengambil waktu dan berbicara sebagai pimpinan partai politik, ya jangan kaget, pasti saya bicara pasti akan politik. Tetapi kalau di mana saya sebagai bupati, saya pasti bicara netralitas daripada ASN. Dan itu harus didukung oleh semua ASN. Kita tidak memihak kepada siapapun semua. Ini kandidat maju untuk menjadi pemimpin, menggantikan masa periode yang ada untuk menjadi bupati, untuk membangun daerah ini. Jadi tentunya sekali lagi saya ingatkan, ASN tetap netral. Anda boleh hadir di mana saja. Dan lihat itu pejabat-pejabat itu tentunya ada yang jadi kepala suku, ada yang jadi ketua kerukunan, ya kapasitas mereka hadir ngomong. Kalau dia bicara netralitas ya wajar, tapi kalau ikut berkampanye tidak boleh, itu sudah jelas itu. Saya pikir sudah jelas. Kenapa? Karena dulu zaman Orde Baru ASN ikut di dalam, maka terjadilah KKN yang sampai saat ini. Tapi juga rubah regulasi ke regulasi tetap masih ada KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi sudah jelas. Kolusi itu kerjasama. Nepotisme ya sudah. Dia punya bapak jadi pimpinan semua, dia punya anak sampai ke bawah, dia punya mama sampai cucu semua. Ini yang dirubah dalam sistem ketatanegaraan kita atau regulasi yang baru. Oleh karena itu, dalam rangka pilkada, pesta demokrasi, saya berharap dari 4 kandidat ini Anda bisa lihat dan menilai. Apabila ditetapkan oleh penyelenggara, itu melihat visi-visi dan track record kerja daripada para pemimpin, calon pemimpin itu. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, bagi saya selaku bupati pasti saya bicara netral. Pembina kepegawaian netral. Tapi kalau sudah masuk di dunia pimpinan partai politik sebagai partai pengusung, beda. Sehingga ASN ataupun tenaga kontrak daerah yang ada, saya ingatkan, Anda hadir di sana cuma mendengar apa yang disampaikan, jangan terlibat langsung ke dalam. Boleh mendengar, tapi ikut berkampanye nggak boleh. Mungkin kapasitas Anda sebagai kepala suku, terus karena mewakili masyarakat adat yang ada, silakan. Tapi jangan terlibat langsung kampanye bicara visi misi. Boleh. Mari jaga netralitas. Sekarang ini dunia IT, sehingga kalau
staf Anda ini lihat seperti itu, nanti besok muncul di medsos. Bagaimana menurut pendapat Anda? Padahal lihat saja dirinya sendiri. Anda ingat, Anda membuat kalimat kata-kata seperti itu. Suatu saat kena persoalan, Anda juga kena loh, undang-undang IT. Jadi saya ingatkan itu. Karena ASN semua, mari kita jaga netralitas. Udah jelas itu. Yang berikut, bagi tenaga honor daerah, setiap OPD yang saya kasih tanggung jawab untuk para asisten mendata setiap OPD 10, nanti saya turun sendiri, saya absen. 10 yang saya minta itu saya absen nama-namanya, dia di dinas mana, struk gajinya, alamatnya komplit. Belum tentu kau lulus, jadi nama-nama yang kemarin belum tentu, itu masih diverifikasi. Sekali lagi, bagi 10 nama yang diminta khusus P3K, CPNS tidak bisa masuk situ, karena nanti masuk situ dengan sendirinya gugur. CPNS itu berarti yang usianya di bawah 35 tahun, tidak bisa masuk di P3K. Sudah dikasih tahu terus masih CPNS lagi masuk. Ngerti nggak kau ini? Jangan atur pimpinanmu. Yang masuk P3K adalah usia di atas 35 tahun sampai 50 dan seterusnya. Di bawah daripada itu CPNS. Anda ini sudah masuk dalam database. Sekali lagi, Anda ini sudah ada di dalam database, sudah ada regulasinya, undang-undang yang sudah memproteksi, melindungi hak Anda. Jadi Anda belum terakomodir dan diangkat di tahun anggaran ini akan dilanjutkan oleh pimpinan daerah berikutnya pada tahun anggaran 2025 dan tuntas sesuai dengan regulasi atau undang-undang nomor 22 tentang pengangkatan honorer daerah yang sudah masuk dalam database. Jadi jelas. Sabar. Dikasih tahu terus jadi provokator. Ada yang bilang ini penerimaan P3K pegawai ini politis. Kalau politis kenapa? Hah? Kalau politis kenapa? Jangan ngomong yang tidak-tidak. Satu saat nanti Anda juga jadi pemimpin, baru rasain kau di situ. Belajar, banyak belajar. Jangan pakai ilmu keong. Tahu ilmu keong? Naik bisa, turun tidak bisa. Buat diri ke bawah, kita mati. Jadi Anda belajar step by step. Jangan langsung potong kompas. Yang tidak tahu ditanya, terjun bebas. Malu lah. Tapi kalau Anda ikuti jejak karir Anda, baik itu di politik, birokrasi, pemerintahan, siapa mau coba? Mau horizontal, mau vertikal, Anda bisa tangkis semuanya. Oleh sebab itu, mari saya mengajak Anda yang ada di birokrasi ini kerja baik sesuai tatanan dan mekanisme birokrasi. Di dalam struktur OPD masing-masing itu tugas yang diberikan dan Anda jabarkan, dikasih tanggung jawab ya pada pejabat salon 3, Kasubag. Kalian juga belajar bagaimana untuk menata anak buah itu. Walaupun anak buahmu 1-2 orang yang rajin. Di setiap OPD ini, honorer ini sampai puluhan, tapi cuma itu saja, kamu tipu negara ini dengan uang. Yang penting kamu terima honor, kamu hadir. Kelakuan ini.
Untuk itu sekali lagi, bagi P3K, kalau Anda usianya di bawah itu, nanti ada formasi CPNS, pasti Anda akan diakomodir ke sana. Yang saat ini lagi dilakukan verifikasi, kalau ada yang belum masuk, verifikasi administrasinya tidak lolos, ya, nanti coba dicek baik-baik. Berarti ada dokumen lain yang tidak pas itu. Bisa juga mungkin honor baru tahun kemarin dia kasih tahun lalu, padahal dia lompat jendela karena rasanya udah masuk sana. Kamu tipe siapa? Sehingga ini nanti di cross check baik di kepegawaian. Sekali lagi, jadi saya sudah lihat itu data itu, saya sudah pegang. Nanti saya sendiri akan datangi satu-satu OPD, saya baca, saya perlu itu nama-nama yang kasih dan saya tanya. Kalau yang di luar daripada itu, ini siapa yang ambil kebijakan dua nama ini? Saya akan cek satu-satu. Setiap OPD 10 yang ada itu saya akan baca namanya. Saya datangi, saya cek. Struk gajinya taruh, sejak tahun berapa dia honor. Supaya jangan yang sudah lama, terus yang baru kaki basah-basah mau datang. Anda tidak usah takut, Anda sudah ada di dalam struktur itu, sehingga nanti Anda tetap diangkat. Ini moratorium sudah dicabut, sekarang pemerintah lagi menerima sumber daya manusia, menyelesaikan honorer yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau Anda belum terakomodir, nanti akan diakomodir. Ini cuman anggaran saja yang terbatas. Kalau anggaran kita tidak kerja kantor ini dengan beberapa ini, ya pastilah saya tutup mata satu kali kasih semua yang P3K itu, khusus P3K kasih habis. Setelah itu baru kita lihat. Jadi kalau pengangkatan P3K tergantung uang kita. Kalau ada uang, kita rekrut, baru kita bayar duluan. Setelah itu nanti sudah jalan gajinya, ditutup oleh APBN. Seperti itu. Jadi sebelum Anda pikir ke sana, para asisten dengan bupati sudah pikir itu. Anda ini kan mau pikir singkat-singkat saja, nggak tahu mekanisme ke dalam itu. Oleh karena itu, mulai sebentar sekretariat duluan. Setelah rapat, apel rapat, langsung saya absen. Setiap sekretariat kabar yang 55, struk gaji ada di samping, saya baca lihat. Saya sendiri turun tangan supaya jangan ada masalah. Kepegawaian di samping, supaya saya lihat mana yang baru, mana yang lama. Yang masih muda-muda masuk ke PNS, supaya tidak ada yang Kotiko, Patipa, Komin tipu Komin, Patua tipu Papua, atau Atipa, Amber tipu Papua. Nah, istilah-istilah ini cuman istilah, tapi realisasinya ya. Untuk itu terkait dengan, jadi jangan kamu lihat nama sudah keluar, sudah dikasih, tahu urus berkas. Dari mana itu? Ini baru minta nama. Minta nama nanti dilakukan verifikasi. Saya panggil satu-satu, saya tanya. Masa terakhir saya waktu dulu lah. Tepuk tangan dulu untuk bupati. Nanti saya lihat, oh, dengar-dengaran tidak, rajin tidak, oh. Aja. Tunggu nanti yang bupati baru berdiam terus. Kalau dengar-dengaran, masuk kerajaan surga, itu aja. Jelas toh?
Jelas dong? Yang 500 yang sudah lulus, kamu urus berkas. Karena nanti kalau kita masih sama-sama semua, Dukcapil mana? Dukcapil sudah sumut-sumut. Bos, sumut tidak? Tidak. Kemarin ada kasus foto hujan, berkas-berkas basah baru anak buah satu kirim ke saya bilang ya, saya sudah tahu nanti kalau pemberkasan ini masuk berber dan nanti hujan, pergi urus berkas di sana, fotokopi basah lagi Bapak Bupati, kan suang fotokopi lagi, saya tidak tahu itu. Tahu urus kau pengasih, jadi bekerjalah mulai dari yang tidak ada, mendedikasi Anda menjadi ada dan menjadi sukses. Suatu saat Anda jadi berkat bagi keluarga dan orang lain. Itu yang ada di pikiran Anda. Jangan mau minta aja, minta sampai nanti tangan putus pakai gigi. Sarau lagi. Itu. Oleh karena itu, untuk honorer saya pikir demikian. Yang berikut, pada kesempatan ini saya mau sampaikan lagi pada semua OPD, nanti jam 3 ada sidang APBD terbang. Jadi semua yang mendapat undangan dari Sekwa hadir ke kantor DPR. Saya kemarin lihat kantor DPR juga, dia kantor bupati selesai, jadi cepat-cepat juga, tidak mau pasang atapnya. Itu desainnya kayak kantor DPR RI. Konsultannya siapa ya, saya juga nggak tahu. Begitu nanti kita berharap supaya kalau dia sudah tutup atap, biar di bawah, lantai bawah kan udah fix. Mungkin DPR baru nanti di sana supaya pikiran yang baru mereka bisa mendukung pemerintahan yang ada untuk jalan. Oleh sebab itu nanti sore ada sidang APBD perubahan penyerahan 2 PPS. Dan berikut pada kesempatan ini Pak Asisten 1 dan 2, 3 semua pimpinan OPD ini depan, lab sudah berfungsi, tipnya sudah ada, gensetnya lagi sudah ada, pemasangan gronteng air sudah ada, berarti kita sudah mulai pembersihan di atas. Dan nanti koordinasi dengan pihak Mas Gun dalam hal ini penyedia, sehingga kita sudah rapat untuk nanti pembagian ruang-ruang untuk kabak-kabak dan para asisten staf ahli. Tidak ada yang mau tunjuk kisah peruangan seperti tidak, undian. Sepakat undian toh? Sepakat undian toh para sekretariat daerah, para asisten. Atau ada sepenggila duluan. Itu tidak adil. Kita mulai belajar adil ya. Artinya bijaksana. Sehingga nanti sudah bisa disesuaikan. Yang berikut nanti master plan-nya kita minta supaya ada pohon-pohon yang mau ditanam, silakan. Tapi nanti peresmian baru tanam, kasih nama pohon untuk pohon ketua DPR, pohon asisten, pohon apa pun silakan tanam supaya nanti pohon itu akan tumbuh dan tinggi. Yang penting jangan tanam pohon sagu di sini, memang sagu itu cocok. Pohon gedi boleh supaya bisa masak rebus. Malah tanam gedi sini subur ini. Saya pikir. Baik. Yang berikut lagi terkait dengan peresmian nanti, ya kita ada kedatangan artis 3 saja. Itu nanti kita hadirkan untuk menghibur masyarakat Mansel dalam rangka peresmian kantor bupati. Artis dari ibu kota 1 dan artis dari wilayah timur 2 hadir untuk nanti menghibur Anda para ASN ini supaya kantor baru, pikiran baru, semangat baru. Ya kan, kantor baru, pikiran lama, semangat loyo.
Baik, saya pikir itu satpol, ada satpol yang dingin saya lihat di tangan di belakang sana. Sakit kah? Sebagai informasi, Kapak Kortal ada ya? Kapak Kortal, ini ada anak buahnya meninggal di Nyamtui, Ader Aiba, sarjana hukum. Ade ini tukang mabuk, ikut acara gereja di Biak, mabuk sampai tidur di got-got. Anda saya ingatkan, kamu baru jadi pegawai, kamu sayang kamu diri, masa depan. Jangan dengar besok pengangkatan jadi kumpul teman-teman sumbang-sumbang fly. Ilmu itu saya sudah lewat, saya pernah minum juga. Jangan kamu mau tipu-tipu saya. Tadi malam jam 2 saya lewat, ada 2 duduk di bawah parkir motor. Saya pikir mungkin cewek dengan cowok, tahu cowok dengan cowok duduk baru baku saya yang cerita. Benar ini jam 2 malam, tadi malam saya kesini. Saya putar dari atas, saya pikir jalan sini bagus. Ternyata kolam-kolam juga. PLTPU nanti coba. Dan besok kita resmikan ada yang dari sana, oh jalan singkat atau kolam di bawah. Itu tinggal dibersihkan. Saya pikir cewek sama cowok. Kaget minggu Pak Haji laki-laki. Baru Arfak berdua lagi mantap. Lesbika atau loyo kah? Sudah ada juga di sini. Saya tanya dia formal mantap. Peningkatan mungkin pengaruh keluar Papua. Dia lihat di sana dia datang ya. Motor naik. Bukan saja cowok, saya pernah ketemu cewek dengan cewek juga, itu jam 3 pagi lagi. Tapi di coklat-coklat. Mungkin dari luar bukan di coklat. Saya tanya tinggal di mana, yang satu bilang saya di Sanggeng. Minta Sanggeng betulkah, tidakkah? Satu Papua, cewek Papua, satu cewek pendatang. Dondo berpacaran, mudah-mudahan kamu disini tidak ada. Itu apa namanya Pak Stenua? Kalau dokter bilang apa lesbi apa lesbu? Apa itu? Apa namanya? Lesbi. Kalau laki-laki apa? GG. Nah, obat GG itu minum air kata. Baik, tepuk tangan untuk kamu semua. Saya cuma heran-heran dan kagum saja. Baik, saya pikir itu sekali lagi selesai ini rapat. Dan selanjutnya kita akan ke hari ini saya izin apel siaga doamu, dampingi Bapak doamu sebagai ketua tim koalisi partai politik di Stadion Sanggeng. Jadi jam 2 saya ada di Manokwari. Untuk itu mungkin 1 minggu saya di keliling tanah Papua Barat. Saya tidak tahu, tapi diajak jadi saya ikut saja. Ikut Bapak doa Domingus mendekat untuk memperkenalkan diri kampanye beliau di tanah Papua Barat. Demikian sehingga kalau saya tidak ada, saya harap jangan bupati tidak ada itu sudah bupati kecil-kecil. Saya kemarin anak satu dia bilang Bapak ke Jakarta tuh di sini bupati kecil banyak. Jangan, belum buat catatan. Oh iya kan? Bapak demi Tuhan nih. Terus, aduh bilang ini nama ini. Itu kata kenapa? Pokoknya dia bilang catatan saja Bapak. Saya lihat anak ini, udah. Oh Bapak besok laporan masuk lagi. Tapi naik 100 dan 50 terus. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi ada katanya. Bapak Bupati tidak ada, yang kecil-kecil juga Bupati kecil banyak, tidak apa-apa. Jadi jangan satu saat kan jadi Bupati, jadi Gubernur, jadi Wakil Menteri, jadi apapun, yang penting kerja baik. Saya pikir demikian, mohon maaf, terima kasih, mari terus tetap kita solidaritas, bersama sehingga terus bekerja mendukung program-program yang sudah ditetapkan dalam dinas kita masing-masing sehingga dapat kita kerja itu dengan baik dan menjadi berkat
Penyerapan, terakhir penyerapan saya ingatkan, penyerapan PU, perhubungan, dan fisik, terus pendidikan agar diperhatikan. Kita berdoa supaya dengan adanya kita masuk dalam penilaian anti korupsi ini, mungkin tahun depan mudah-mudahan APBD kita naik. Sekarang kamu boleh menderita, tapi besok saya selesai, kamu yang nikmati, jadi kamu rajin. Kemarin kan sudah dengar saya teleponin para asisten 2 itu. Gimana, daunnya naik tidak? Bicara kuat. Oh naik, kamu sudah dengar kan naik. Kita kerja baik, berdoa, jangan pesimis, loyo, abu nawas. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Selesai.